Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dan juga terima kasih banyak buat Kakak dan Abang pengurus yang sudah mengizinkan aku pada malam hari ini juga untuk bisa sharing. Ini bener, ini aku bersyukur banget, puji Tuhan, Tuhan Yesus benar-benar dahsyat dan luar biasa. Jadi, teman-teman semuanya pada malam hari ini aku, rindu untuk menyampaikan suatu kisah ini, pelajaran dari seorang nabi yang luar biasa. Ya, dia sungguh-sungguh setia banget ya, setianya itu sangat luar biasa. Siapakah dia? Oke, judulnya adalah belajar, dari kesetiaan Elisa. Jadi teman-teman udah tahu siapa Elisa pastinya ya. Yuk kita buka sama-sama di bacaan kita 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 18. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan tanah yang kering. Ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa, bukan Elisa Tarigan ya, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Oke, haleluya. Jadi teman-teman semuanya, pada malam hari ini, aku mau sharingkan tentang kesetiaan Elisa yang mengikut Elia gitu. Jadi siapakah Elisa ini? Ya, Elisa ini berasal dari kata Ibrani atau kata Yunaninya ya, aku ambil dari sebuah artikel ya, yaitu artinya Eleseus, yang berarti Allah itu juru selamat. Wow. Jadi luar biasa juga nama Elisa begitu ya. Puji Tuhan, bersyukur banget bisa punya nama ini. Jadi ia dipanggil demi menggantikan Elia dalam melanjutkan tugas pelayanannya di kerajaan utara. Elia dan Elisa ini memiliki kisah panggilan dan pelayanan yang mirip. Ya, mereka dipilih Tuhan secara luar biasa. Secara luar biasa kalau kita lihat di Alkitab ya. Bentuk pelayanannya itu kepada Tuhan hanya ditunjukkan ke dalam ini. Pokoknya ada berbagai macam banyak mukjizat lah dan nubuatan yang mereka lakukan begitu. Dan dari bacaan tersebut, ya kita bisa melihat bahwa Elisa ini senantiasa setia mengikuti Elia kemanapun pergi. Bahkan hingga akhir langkah Elia yang terangkat ke sorga dengan kuda berapi. Kita bisa lihat ya, waktu ini di ayat
6 tadi, berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Padahal udah disuruh nih sama Elia, "Tunggu di sini, tinggal di sini," tapi dia tetap nggak mau. Bahkan dia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Di sini kita bisa melihat bahwa Elisa ini berkomitmen untuk mengikut Elia. Jadi apapun yang terjadi, dia akan ikut, gitu. Dia itu konsisten sama pilihannya. Jadi apapun kata Elia, udah disuruh tinggal, udah disuruh apapun alasannya, dia tetap mau ikut. Pokoknya ikut aja gitu. Jadi hubungan Elia dan Elisa ini bisa dibilang sudah terjalin cukup lama ya kan. Dan mereka ini bukan sebatas guru dan murid begitu. Namun jauh lebih dari itu. Elisa memperlihatkan kesetiaannya, ya. Dia sudah menganggap Elia itu sebagai bapaknya. Kita bisa lihat ya di sini bahwa yang pertama itu melalui permintaan Elisa yang meminta 2 bagian roh Elia. Ya, kalau di dalam adat Yahudi, ya kalau yang namanya anak sulung itu berhak mendapat 2 bagian warisan gitu. Nah, yang kedua ketika Elia dibawa oleh kereta kuda berapi, Elisa berteriak, "Bapakku, bapakku." Di situ dia memanggil Elia ini dengan sebutan bapak. Berarti dengan sebutan itu dia sudah merasa dekat banget dong sama Elia. Dia sudah menganggap Elia ini adalah bapaknya gitu. Nah, masalah permintaan ya, di sini Elisa bukan meminta harta atau materi, tetapi dia meminta roh Elia sebagai nabi. Roh Elia sebagai nabi supaya dia bisa menerimanya. Nah, permintaan Elisa ini tentu sangat tidak mudah begitu, bukan hal yang mudah. Elia sudah mengatakan bahwa yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sebab kenapa? Karena roh untuk bernubuat sebagai nabi itu bukanlah suatu warisan yang dapat diturunkan begitu. Melainkan itu adalah sebuah pemberian Allah, itu anugerah Allah. Jadi Allah punya hak untuk memberikan karunia itu kepada siapapun. Tapi dari nas ini kita dapat melihat bahwa ternyata permintaan dari Elisa itu dikabulkan Tuhan. Bahkan Elisa menjadi penerus pelayanan Elia sebagai seorang nabi. Nah, jika kita melihat bagaimana kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikuti Elia, kita akan teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hamba yang setia. Di Lukas 16 ayat 10, aku minta satu orang membacanya. Kalau bisa ini dong, Bang Johannes dong. Lukas 16 ayat 10 dong. Tak tolong dong dibaca. Bentar Apa ya. sih yang dikatakan Tuhan di situ? Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat 10 bagian A aja ya. Lukas 16 ayat 10. Iya. Oke. Dan barang siapa tidak benar dalam perkataan perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita bisa tahu bahwa maksud dari sini adalah kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti kita juga akan setia dalam perkara yang besar. Nah, yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, demikianlah pepatah yang sering kita dengar, bukan? Jadi, kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikut Elia ini tidaklah sia-sia. Elisa telah memperlihatkan dirinya sebagai murid yang setia dengan kesungguhannya untuk mengikuti segala perbuatan Tuhan melalui Nabi Elia. Akhirnya mendapatkan karunia Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi sebagai pengganti Elia. Kita bisa lihat yang tadinya Elisa hanya murid, tapi dipakai secara luar biasa dan diangkat menjadi seorang nabi. Wow, luar biasa kan? Firman Tuhan itu hendak mengingatkan komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengikut Yesus? Ya, kita bisa belajar dari Nabi Elisa ini. Dan seperti apakah kita mengikut Yesus itu dalam pengajarannya yang diajarkan seperti kita ya, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki hukum ya, namanya hukum kasih gitu. Hukum kasih ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baiklah kita merenungkan kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 8 ya, katanya begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah dan persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kesediaan kita untuk selalu mempercayakan diri pada Tuhan,
saatnya akan menghasilkan buah yang manis. Walaupun kita tahu saat ini tuh menjalani hari-hari itu sungguh ini ya, butuh proses, butuh perjuangan, di mana kita tahu ada banyak hal-hal yang bisa nggak masuk akal lah dalam pikiran kita, kok bisa ya dunia ini seperti ini, banyak kejadian-kejadian bencana alam dan sebagainya, manusianya semakin menjadi-jadi gitu. Tapi Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kita tahu bahwa kehidupan ini tuh singkat gitu ya, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Lalu setelahnya apa yang terjadi? Apakah kita akan selalu kekal hidup selama-lamanya atau bagaimana? Jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk memperoleh kehidupan kekal itu tadi. Sebenarnya ya benar bahwa Tuhan udah bayar kita dengan harga yang mahal. Kita udah diselamatkan. Kita imani kita diselamatkan. Tapi bagaimana dengan mempertahankan keselamatan itu? Karena Tuhan nggak lihat awal dan tengah. Tuhan itu fokus sama akhirnya gitu. Jadi di masa penghakiman nanti, di situ kita akan dihakimi melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan apakah kita selama ini setia sama Tuhan? Memang sakit sih. Ya, kalau ikut Tuhan itu memang sakit yang kita rasakan. Tuhan udah kasih tahu sendiri di dalam ini ya, kita bisa lihat di ini Injil Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Biar aku yang buka. Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi tetap konsisten sama Tuhan aja. Jadi kalau kita menoleh ke belakang, kita masih ingat dengan masa lalu kita nggak fokus sama apa yang di depan kita. Tuhan bilang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi berat sebenarnya. Berat tapi enak gitu. Kalau kita mau menuruti kehendak Tuhan, kalau kita mau mengikuti apa yang dimaui Tuhan. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa karakter Elisa, di mana kita bisa tiru karakter ini untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin ini bisa dibilang agak sulit, tapi aku yakin kita bisa. Sebagai anak-anak Tuhan kita pasti mampu. Yang pertama itu adalah karakter Elisa yang ulet. Ya, Elisa adalah seorang petani yang ulet karena ia memiliki etos kerja yang baik. Mental Elia yang kuat telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Sekalipun ia seorang petani, namun ia dipakai Allah secara luar biasa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu nggak lihat latar belakang kita dari mana, kita seperti apa, dari mana kita berasal, keluarga bagaimana. Tapi dia melihat ketekunan kita. Bagaimana kita bisa serius untuk benar-benar mau ikut dia gitu. Bagaimana kita mau serius untuk setia sama dia. Dan Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya dan tidak akan sia-sia gitu. Dan yang kedua adalah berserah penuh. Ketika Elia memanggil Elisa untuk menggantikannya, ia tidak mengucapkan satu kata pun ya baginya. Untuk pelemparan jubah Elia saja sudah cukup mewakili panggilan Tuhan untuk menggantikan tugas kenabian Elia dengan spontan ya. Ia menyerahkan dirinya untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi yang dipilih Allah. Mungkin teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 yang dimana Elisa terpanggil. Di situ bisa dilihat bahwa bagaimana dia terpanggil dan dia hanya berserah penuh sama Tuhan. Dan dia nggak mau menolak panggilannya. Dan memang benar teman-teman bahwa yang namanya panggilan itu kita nggak bisa tolak, nggak bisa jauh dari panggilan itu. Dan ini yang panggilan Tuhan sama kita adalah mengikut Dia. Tuhan memanggil kita untuk selalu setia sama Dia. Dari Nabi Elisa ini kita bisa belajar bahwa dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak bilang enggak, nggak bilang apa, tapi pelemparan jubah Elia saja sudah cukup mewakili panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu benar-benar luar biasa ya. Untuk zaman sekarang ini mungkin kita terlalu ini fokus sama dunia gitu. Kadang-kadang kita mau sih tergoda sama dunia gitu. Kita mau lari dari panggilan Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang diciptakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap fokus sama panggilan Tuhan sama kita.
Kita harus fokus sama apa yang Tuhan mau sama kita. Kalau dunia ini penuh dengan godaan, banyak yang mau kita seleksi gitulah, yang mana yang benar dan mana yang baik. Nah, yang ketiga adalah rindu diperlengkapi secara rohani sebagai abdi Allah yang bertugas melayani bangsa Israel. Nah, Elisa lebih memerlukan perlengkapan rohani dari apapun. Ia memerlukan urapan Tuhan yang supaya bisa menghadapi banyak tantangan dan melayani secara penuh. Inilah yang merupakan rahasia dan keberanian Elisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai nabi. Jadi karena dia tahu bahwa dia ini perlu perlengkapan rohani gitu ya. Dia perlu urapan. Jadi dia melewati banyak tantangan, tetapi dia melayani secara penuh gitu. Dan kita juga bisa pakai ini dalam kehidupan kita. Kalau kita itu selalu rindu akan ini tugas panggilan kita ini gitu ya, kita pasti akan semangat gitu untuk menjalani hari-hari kita. Kalau kita ingat apa yang kita dapatkan nantinya setelah kita mati nanti, kita pasti semangat kan gitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di mana nggak ada lagi yang namanya sakit, penyakit dan sebagainya. Dan di sana itu udah enak banget dibuat Tuhan gitu. Kalau kita membayangkan itu, sesakit apapun yang kita lalui, kalau kita ingat ini ya perkenanan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita begitu, kita pasti semangat gitu. Kita pasti selalu rindu untuk hidup kudus. Kita pasti selalu rindu untuk dapatkan hadirat Tuhan ini gitu. Dan inilah yang membuat kita itu semakin mendekatkan diri lagi sama Tuhan dan kita jadi setia sama Dia dan kita tetap fokus sama panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah dapat dipercaya. Sebagai seorang abdi Allah yang setia, ternyata Elisa dapat dipercaya oleh bangsa Israel. Nyatanya mujizat-mujizat serta ucapan-ucapannya terbilang manjur walaupun sepertinya sangat mustahil terjadi. Nah, kita juga sebagai manusia pasti bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, bukan? Nah, pastinya kita ini sering dikasih tanggung jawab, sering dikasih mandat. Nah, inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita tetap bisa menjadi orang yang dipercaya, baik itu di dalam pekerjaan kita, perkuliahan kita, dan dimanapun kita berada, kita tetap jadi orang yang percaya. Begitupun juga menjadi orang kepercayaannya Tuhan gitu, untuk menjaga apa? Menjaga amanatnya Tuhan bahwa kita ini sebenarnya kitab sucinya berjalan Tuhan gitu ya. Jadi orang-orang akan ini sama kita lebih fokus begitulah. Kita ini akan dilihat orang gitu. Kalau anak Tuhan pastinya akan menampilkan ciri khas yang baik dong anak Tuhan gitu. Jadi kita harus dapat dipercaya dalam menampilkan hal-hal positif dalam hidup kita. Dan yang kelima itu menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani. Nah, dalam hidupnya Elisa tidak saja menjadi abdi Allah demi kerajaan utara ya, tetapi juga bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, hatinya selalu terbuka kepada siapa saja yang membutuhkan gitu. Dan kita juga sama, kita menyerahkan seluruh hidup kita itu bukan untuk melayani di gereja kita aja, bukan tempat ibadah kita, di pelayanan kita yang di dalam gedung gitu. Tetapi di dalam keseharian kita ada banyak orang-orang yang akan membutuhkan kita gitu. Bukan hanya membutuhkan dalam hal materi, bukan, tetapi dalam hal memberikan arahan, mungkin memberikan nasihat, memberikan waktu, ya baik itu di keluarga kita juga, dimanapun dan kapanpun kita berada, siapapun yang kita jumpai, kita harus sanggup untuk melayani itu gitu. Dan yang keenam, ya mempertahankan integritasnya. Ketika seseorang panglima tentara Aram bernama Naaman memberikan persembahan kepadanya karena penyakit kusta yang dideritanya sembuh, Elisa menolak. Ia merasa mujizat yang dilakukannya adalah karena kuasa Tuhan semata. Nah, ini lebih kepada mungkin kita ini ya, kalau Elisa lebih kepada mujizat-mujizat yang dia lakukan begitu. Tetapi kita bisa melakukan ini, memperhatikan ini dalam hal perbuatan kita. Kita berbuat karena kita tahu bahwa Tuhan itu udah baik sama kita, jadi kita baik sama orang gitu. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita tahu dan kita memahami itu, maka dari itu kita mengasihi orang lain. Jadi kita mengasihi itu karena kasihnya Tuhan, bukan kasihnya supaya ada apa-apanya nih gitu. Jadi jangan jadi orang yang ini lain di hati, lain di mulut, lain di perbuatan gitu. Jadi kayak bisa dibilang ini kalau di dalam game apa tuh Among Us itu yang namanya impostor itu ya. Jadi jangan jadi impostor begitu ya. Mungkin jangan apa namanya kalau membantu orang, kalau kita berbuat baik itu dengan ketulusan begitu, dengan tulus hati. Jadi jangan ada hal-hal yang membuat kita malah berdosa jadinya gitu. Dan yang ketujuh adalah optimis, ya, optimis. Dalam menghadapi suatu peristiwa yang kritis, Elisa mempercayakan keselamatannya kepada Tuhan. Ia optimis bahwa Tuhan selalu menyertai dia, ya.
Maka bukannya dia takut, ia malah menghadapinya dengan sikap yang tenang. Kita tahu bahwa di zaman sekarang ini teman-teman, anak-anak muda ini, ya kita sebagai anak muda banyak godaannya gitu. Kita ini sering dijatuhkan, kita baik itu dalam perkataan orang-orang, baik itu dalam hal, apa ya, yang perbuatan-perbuatan orang sama kita, baik itu kejadian-kejadian yang kita alami saat ini ya, banyak ini virus corona, banyak ya tantangan lah gitu. Ada banyak ini masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap optimis bahwa kita tahu keselamatan kita itu udah Tuhan kasih sama kita. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan keselamatan itu? Kalau kita terus yakin dan percaya, saya yakin kita pasti bisa melalui ini dengan optimis, dengan sikap yang tenang. Kita nggak bakalan khawatir lagi kita mati besok, mati sekarang, atau mati secepatnya pun kita percaya bahwa kita akan diselamatkan kan gitu. Kita udah selamat gitu. Jadi kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Seberat apapun masalah kita, seperti apapun sakitnya kehidupan yang kita jalani, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ya, tinggal kita aja yang datang sama Tuhan. Kita berdoa 2 jam 1 hari, Tuhan nggak tambah sayang. Aku tetap ingat itu. Kita berdoa menyembah Tuhan 2 jam 1 hari, Tuhan nggak tambah sayang. Karena apa? Karena Tuhan udah sayang kita. Tuhan udah benar-benar sayang kita loh gitu. Jadi ketika kita berdoa 2 jam 1 hari, ketika kita menyembah Tuhan 2 jam 1 hari, bukannya untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri supaya kita makin sayang sama Tuhan. Dan dengan begitu, kita semakin intim, semakin dekat, dan akhirnya apa? Kita akan tetap pegang teguh komitmen kita sama Tuhan. Kita akan selalu setia sama Tuhan. Dan apapun yang terjadi ya, sekalipun kita ini akan dibunuh atau diapain lah gitu, ya nyawa kita sendiri jadi taruhannya. Kalau kita udah benar-benar merasa Tuhan itu dekat banget sama kita, dan Tuhan itu udah menjadi milik kita, dan kita percaya bahwa dia itu bukan sekedar Bapak, bukan sekedar Tuhan aja, tapi dia sekedar udah seperti sahabat. Pokoknya kita dan dia itu udah satu lah begitu. Pasti kita nggak bakalan takut lagi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita belajar dari hidup Elisa ini ya, sepanjang masa pelayanannya, Elisa ini sebagai nabi yang dimana dikatakan di sini tidak ditemukan satupun kisah yang mencemarkan namanya. Bahkan karena keterlibatannya, bangsa Israel dapat menghindari banyak malapetaka. Bahkan pada akhir hidupnya ia mendapatkan perhatian penuh dari Raja Yoas ya. Memang ia tidak saja melayani masyarakat, tetapi juga para petinggi negara. Nah, hal ini membuktikan bahwa kehidupannya yang benar dan hatinya yang tulus sebagai nabi ya. Satu hal lagi yang penting dalam hidup Elisa adalah komitmennya untuk melayani Allah saja. Komitmen ini yang membuat ia berhasil menghadapi raja-raja Israel dan segala permasalahannya. Elisa selalu tampil sebagai penasihat dan pengayom negara, baik dalam urusan politik maupun dalam urusan ekonomi. Dan kisah panggilannya yang tidak mengucapkan satu kata pun adalah bukti bahwa sebenarnya ia telah menyatakan komitmennya yang luar biasa dan bersumber dari hatinya yang paling dalam. Jadi intinya adalah kita tetap memegang komitmen dan kita selalu percaya sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu ada untuk kita. Oke, jadi aku mau baca satu ayat lagi nih. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di sini kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan di sini udah dikatakan teman-teman bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu kita memang harus mengalami yang namanya kesengsaraan. Tapi kalau kita punya iman dan kita tanamkan dalam hati kita, kalau apapun yang kita lakukan itu untuk kasih, untuk mengejar perkenanan Tuhan, pasti kita akan tetap optimis. Dan saya yakin iman kita akan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Di Mazmur 33 ayat 4 dikatakan bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita pegang adalah sebelum kita setia sama Tuhan, Tuhan udah duluan setia sama kita. Jadi jangan ragu, jangan merasa cemas akan hal apapun, karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu setia sama kita. Ketika Tuhan sudah setia sama kita, kita terpanggil untuk tetap setia sama Tuhan, dan kita bisa belajar dari Nabi Elisa ini teman-teman, ya.
Demikianlah sharing aku pada malam hari ini. Jadi semoga sharing aku pada malam hari ini boleh memberkati untuk teman-teman semuanya. Untuk aku juga, ini benar-benar luar biasa sih. Aku belajar dari Nabi Elisa untuk bisa menjadi Elisa yang sesungguhnya begitu ya. Untuk aku selalu bisa memberikan contoh dan dampak yang baik juga dimanapun aku berada begitu. Begitupun juga dengan kita semuanya, kita terpanggil untuk tetap setia dalam Tuhan, tetap menjadi orang dipercaya Tuhan ya. Kita harus tetap optimis menjalankan visi misi Tuhan dalam hidup kita.